Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2402. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini masih membahas bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan materi lembaga-lembaga negara. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut adalah: yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga Presiden, yang keempat DPD, yang kelima BPK, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dan wewenang MPR: yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal menjadi kekosongan wakil presiden. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah sebuah lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dan kedudukan dewan ini sangat kuat, sebab tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Wewenang DPR RI ini adalah: yang pertama, mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, memberi persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta negara lain. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden menerima penempatan duta negara lain. Yang kelima, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Yang keenam, memberikan persetujuan atas keluarnya Perpu. Yang ketujuh, membahas dan menyetujui atas RAPBN yang diajukan oleh presiden. 8. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 9. Menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dan yang ke-10, mengajukan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Fungsi DPR menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah fungsi legislasi, adalah penetapan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, adalah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga, fungsi pengawasan, adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dapat dijatuhkan dan tidak dapat dibubarkan oleh DPR. Tugas pokok presiden sebagai kepala negara: 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul. Kelima, memberikan grasi dan rehabilitasi. Keenam, memberi amnesti dan abolisi. 7. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan: yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Kedua, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.
Ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kelima, mengajukan rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara. Keenam, mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu dan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Tugas dan wewenang DPD. Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan daerah. Kedua, membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, dan layanan umum, BUMN maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang peraturannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberhentikan pikiran atau pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.